Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih menemui bulan Ramadan di tahun ini. Dan lebih alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung Ramadan pun masih memberikan kepada kita umur, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sempurna. Di akhir 10 Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ibadah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir 10 Ramadan tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Bahkan secara khusus, yaitu ketika masa-masa akhir umur beliau melakukannya sebanyak 20 hari. Ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakannya sebagai sebuah ibadah yang mana telah diceritakan di zaman Abul Bashar Nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Ibadah tersebut mempunyai tingkatan yang tinggi, yang mana merupakan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana di dalamnya keikhlasan sangat diutamakan di dalam beribadahnya. Ibadah tersebut adalah iktikaf. Iktikaf perlu kita ketahui secara bahasa mempunyai makna berdiam, sedangkan secara istilah mempunyai makna berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan ibadah yang khusus dengan niat yang khusus di tempat yang khusus. Al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini, yakni Ka'batullah, sebagai tempat untuk berkumpul para manusia, untuk tempat yang paling aman dikumpulkannya para manusia, dan menjadikan maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabiyuna Ibrahim, sebagai musalla. Dan kami menegaskan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mensucikan dan menjaga kebersihan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala untuk orang iktikaf pun memerintahkan nabinya Khalilullah Nabiyuna Ibrahim serta Nabiyuna Ismail untuk membersihkan, membuktikan bahwa iktikaf merupakan peribadatan yang sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya. Iktikaf sendiri mempunyai beberapa faidah yang begitu sangat banyak, yang mana inti daripada faidah tersebut adalah at-takhallus fi ibadatillah, membersihkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah menerangkan, Ista'idzu billah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami perintahkan
mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Yang mana kita ketahui ikhlas sendiri adalah sebuah unsur daripada keislaman manusia, yaitu dengan adanya iman, Islam, serta ihsan, yang mana nomor ketiga tersebut intisarinya adalah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada faedah iktikaf adalah tarbiyatun nafsi 'alal ikhlas fil ibadah, yaitu mendidik diri kita untuk ikhlas di dalam beribadah, meninggalkan adanya riya, meninggalkan adanya pencitraan diri terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini para mu'takif mereka beribadah di tempat yang mana telah disediakan, yang di situ dia beribadah tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin sedikit kalau misalkan dilihat, yang mana Sayyidina Ali karamallahu wajah telah berkata, la taf'al syai'an riya'an wa la tatruk syai'an nasan. Dan janganlah kalian melakukan sesuatu karena riya, dan janganlah kalian meninggalkan sesuatu karena manusia. Karena kedua-duanya adalah riya. Riya lawan daripada ikhlas. Riya sendiri merupakan kesyirikan yang khafi, kesyirikan yang sangat dihindari oleh para ulama. Dia merupakan bentuk kesyirikan yang mana sangat tersembunyi, mungkin tidak terlihat secara zahiri. Yang kedua, faedah daripada i'tikaf tersebut at-takhfifu min zuhutil hayat, yaitu meringankan beban kehidupan. Karena dengan dia beriktikaf, dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya pun terjadi sebuah ketentraman, terjadi adanya sebuah ketenangan. Kita ketahui di dalam ayatil karimah, ista'idzu billah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram. Dengan hati yang tentram, maka tindakan dari tubuh kita, tindakan dari pikiran kita, tindakan dari segala hal yang kita lakukan pun akan menjadi sebuah tindakan yang tentram, tidak membuat sebuah gaduh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya pun telah berkata, "Lau khasha'a qalbu rajulin la khasha'at jawarihuhu." Ketika sudah khusyuk kalbu dari seseorang, maka tentramlah keadaan seluruh anggota tubuhnya. Di sini salah satu bentuk pendidikan tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beriktikaf. Selanjutnya, salah satu faedah daripada iktikaf adalah taqwiyatus silah billahi Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam iktikaf, ibadah manusia tersebut yang sunnah-sunnahnya pun diperbanyak, bukan hanya yang fardu. Salat fardu, setiap imam mengambil takbiratul ihram, seorang mutakif pun mengambil takbiratul ihram, mengikuti imam. Ibadah-ibadah sunnah diperbanyak. Iltija, berdoa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun diperbanyak. Karena salah satu tempat yang mana antara hamba dan Tuhannya itu sangat dekat adalah di waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu rabbahu fahuwa sajidun. Tempat di mana paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di zaman Turki Utsmani, peribadatan i'tikaf sangat diwajibkan. Setiap daerah dikirim mufti-mufti untuk melakukan ibadah tersebut. Sehingga salah satu ulama Turki Utsmani
Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Qudisa Sirruh pernah berkata, salah satu faedah dari iktikaf adalah menangkal adanya mara bahaya yang akan diturunkan kepada umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan peribadatan iktikaf oleh para mu'takif kita menjadi sebuah penangkal terjadinya bencana di negeri kita ini. Menjadikan sebuah ihya'is sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka akan bersamaku di surganya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.